Bismillahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah sallallahu rasulillah la haula wala quwata illa billah. Kita hormati dan kita muliakan keluarga besar dari almarhumah Ibu Guru Hajah Rohmani, Hadratil Mukarramat, segenap para ustazat, wabil khusus para guru-guru kita, Ustazah Hajah Abidah Nur, Ustazah Hajah Alawiyah, Ustazah Hajah Latifah, panitia haul Ustazah Hajah Rafiqah dan kawan-kawannya. Ibu saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurulillah, hari ini Allah izinkan kita hadir dalam acara haul guru kita bersama, yaitu almarhumah Encang Haji Romani, Encang Haji Rom kalau saya ibu bilangnya. Baru ini saya melihat foto beliau, saya mengenang beliau ibu persis. Beliau memang orangnya yang gak pernah dangak, selalu nunduk terus. Di sampingnya foto saya ibu, ya, udah kelihatan fotonya pun agak tua. Maklum ibu sekalian, sudah hampir jalan 73 tahun. Para ibu, sedikit saya cerita dulu. Saya tamat dari Mu'allimat Muhammadiyah tahun 1968. Yang lain boleh melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Sesolihah dibolehkan, Kiai Amin dibolehkan. Ketika giliran saya, Pak Kiai melarang untuk kuliah di perguruan tinggi. Akhirnya saya diminta oleh beliau ibu untuk mengajar saja di Al-Baqiyat ketika itu. Saya kalau pagi guru bakti ngajar di Al-Baqiyat, talasolahnya Ustaz almarhum Kiai Haji Bapak Kiai Haji Mas'ud Abdullah, bapak daripada Ustazah Hajah Nur Sa'adah, suami Ustazah Solihah Nur. Itu paginya. Siangnya ibu saya disuruh untuk berlatih di masyarakat. Habis asar saya ikut belajar di Al-Baqiyat dengan Pak Kiai bersama Ustazah Hajah Ulfah Nur. Malamnya habis isya saya juga belajar dengan Abang Furilah bersama para kiai-kiai, Kiai Haji Mahya, Kiai Haji Rafi'i, Kiai Haji Muhammad Nasir, Kiai Haji Mughni, Kiai Haji Sa'roni, Kiai Haji Nawawi. Itu tiap malam habis isya para guru-guru datang ke rumah beliau. Saya perempuan sendiri, samping saya ditemani oleh Nyai Hajah Rohmah. Juga habis subuh belajar dengan beliau sama dengan Pak Kiai-Kiai semua tadi itu. Setelah itu para ibu kata Pak Kiai ini kepada saya, belajar ngajar di masyarakat. Mulai saya ngajar hari Minggu di At-Taqwa Putri. Apa kata beliau? Ibu-ibu ngaji sama saya nggak pernah nanya
Sekarang nih anak saya nih Atiqah, dia duluan ngadepin ibu-ibu, diajarin ibu-ibu oleh beliau. Anak saya ini kalau dia salah saya betulin, kalau kurang sempurna saya sempurnakan. Ibu tanya dengan dia apa yang ibu yang nggak tahu. Itu tiap hari Minggu. Pengajian seperti sekarang hari Ahad, hari Minggu. Hari Seninnya saya di rumah Encang Haji Rom, masih ada rumahnya ibu. Yang bawa beca Abang Haji Jawas. Di depan Encang Haji Rom itu ada warung Bang Haji Usman. Dia yang tiap hari Senin saya ngajar dengan Nyai Rohmah, selalu disiapkan esnya. Ada kue warungnya ibu, biskuit atau apa dari Kong Haji Usman itu tiap Senin. Selasanya saya ada di Encing Haji Senah An-Ni'mah dulu, sekarang Nurul Iman. Hari Rabunya pagi Empeng Zuhro Nurul Falah. Siangnya ibu sekalian At-Taqwa Empi Haji Salamah. Hari Kemisnya Empeng Gayut Empeng Haji Amsah Al-Barkah. Jumatnya di Kebalen rumah Bapak Haji Nawas. Ketika itu ibu sekalian beliau yang paling tua di sana. Hari Sabtunya ke Babelan. Di MI At-Taqwa samping Masjid Bina Khair. Seminggu penuh tiap hari saya keluar terus sama Nyai Rohmah. Pakai apa? Pakai beca. Para ibu, sedih saya ibu. Ini semua orang yang belajar sama saya, kiai-kiai. Demikian pula tempat saya tiap hari keliling terus selama seminggu. Sudah Allah panggil semuanya. Tinggal saya sendiri yang masih ada ibu. Insyaallah tabarakallah. Kenapa Pak Kiai kok enggak izinkan saya ke perguruan tinggi kayak yang lain-lain? Rupanya beliau punya tujuan. Apa tujuan beliau? Yang pertama, saya belajar baca kitab dengan beliau. Mungkin pengen anaknya akan dikirim kemana? Ke Kairo sana. Dan yang kedua, begitu saya akan berangkat ke Mesir sampai sekarang, selalu saya kenang terus ucapan beliau. Atiqah, kata Bapak, lu udah tahu penyakit masyarakat, cari obatnya di Kairo sana, di Mesir sana. Itu tujuan beliau. Kenapa kok saya nggak boleh kuliah kayak yang lain? Biar tahu penyakit masyarakat. Nanti saya cari obatnya di sana. Apa obatnya buat masyarakat? Para ibu, beliau semua sekarang pada kumpul bersama-sama. Amafra Al-Wali, Keji Nur Ali, Nyai Rohman. Demikian pula para orang-orang tua kita dari mulai Encang Rom hari Senin, Encing Senah hari Selasa, Rabu Nyempeng Zuhroh sama Pi Salamah, kemudian hari Kamis Nyempeng Gayut Haji Amsah, Jumatnya Bapak Haji Nawas, hari Minggunya Haji Roqayyah istri Haji Nali, ibu Ustazah Atikah encingnya. Sekarang kumpul sekarang mereka semuanya itu. Al-arwah junudun mujannadah
fama ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara fiha ikhtalaf. Itu kata Nabi. Ruh semuanya kumpul. Lihatin kita, bahkan ibu mereka ini sekarang ini. Fama ta'arafa minha ikhtalaf. Yang kenal mereka dan mereka pada kumpul sekarang tenang-tenang semuanya ibu. Dari mulai Kiai Nur Ali, Al-Maghfur Al-Walid sampai semuanya saya sebut tadi itu, mereka sedang ikhtilaf, tenang bersama-sama. Kata kita berpisah, mereka kuburannya jauh-jauh, enggak begitu. Makamnya berpisah. Tapi para ibu sekalian, dia punya apa? Ruhnya bercampur terus ikhtilaf. Wa matana karofia ikhtal, wa matana karofia ikhtalaf. Yang kagak dekat ketika hidupnya di dunia akan pisah mereka itu. Mereka kata almar'u ma'aman ahabba. 4 bulan yang lalu saudara Rabiqah, ibu melalui saudara Zuhriyah minta waktu pada saya untuk haul Encang Rom ini. Saya cari waktu yang luang. Kalau masih maulid, masih ada kegiatan maulid, nggak bisa kayak begini ibu. Datang sebentar pulang langsung saya. Tadi ngajar dulu di ibu-ibu. Di sini saya akan berlama-lama sampai selesai baca doa baru saya pulang. Alhamdulillah. Ini ibu sekalian tempat kita bersama. Di dunia kita bersama-sama kayak begini. Akhirat pun nanti kita bersama-sama dengan para guru-guru kita semuanya kayak begini. Amin ya rabbal alamin. Para ibu, lihat tulisan di depan ibu. Itu rahim dan mengenang guru, mengenang sang guru. Apa tujuan haul itu? Ini singkat saja ibu. Satu, doa, mendoakan dan didoakan. Kita mendoakan siapa? Guru kita haulkan. Bukan buat beliau saja doa tersebut, kita didoakan oleh beliau. Lagi ngeliatin Encang Rom ibu. Kalau tadi Ustaz Iqbal mengatakan manggilnya Encang, Encing Nyai, ya sama dengan saya dulu. Saya panggil Peng Zuhro, Empeng, Peng Gayut, Empeng. Encang Rom ibu sekalian manggil Encang saya, Encing Senah, Encing, Empi Lama, Empi. Panggilan saya dulu. Ini Encang Rom hari ini niatin kita semuanya. Juga lihat pada saya, para ustazah yang lainnya. Didoakan kita oleh beliau. Masih katakan tadi haul itu mendoakan yang kita haulkan dan didoakan orang-orang yang kita haulkan. Iltamisul barokah min zawil barokah. Cari keberkahan dari yang punya keberkahan. Siapa? Guru kita haulkan sekarang ini. Yang kedua, mengenang almarhumah. Ibu, saya ini anak Nyai Rohmah, ngajar ngaji. Tetapi saya nggak pernah belajar ngaji dengan beliau. Kalau lagi ngajar beliau dengan muridnya satu-satu ngaji, saya di kolong meja dengerin. Ibu bisa ngaji. Tapi apa kata Nyai Rohmah? Kok ngaji Encang Rom sana? Sedang beliau saya ngaji. Sayanya orangnya malas, kejauhan ibu. Itu beliau pilih Encang Rom, suruh saya ngaji dengan beliau. Man hiya? Siapa Encang Rom itu?
Yang pertama, al-mukhalisah, berikhlas mengajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi metode beliau mengajar, cara beliau mengajar tegas, Ibu. Sekarang saya tanya para ustazah yang pernah ngaji dengan beliau, pernah bayar ketika ngaji? Kagak. Beda sama sekarang, Ibu. Dimanapun guru ngajar, di TK sekalipun, TPQ segala macam, akan ditanya dulu berapa honor bulanannya. Beliau mukhlisah, ikhlas lillahi ta'ala. Itu yang pertama, Ibu, sifat beliau. Yang kedua, al-halimah, orang yang lembut, Ibu, nggak pernah dahangak mukanya. Lihat fotonya, nunduk terus, Ibu. Sekarang guru jarang yang nunduk depan murid, ya Pak ya, galak guru zaman sekarang. Beliau al-halim, orang yang lembut. Sifat yang kedua. Yang ketiga apa? Al-alimah, orang yang banyak punya ilmu, ngajar dari mulai nalar yang pertama, ngeja, nalar yang kedua, Ibu, terus semuanya tadi itu. Insyaallah tabarakallah. Sekarang kita jarang bisa kayak begitu. Cara ngajar kita, cara ngajar yang bukan kayak zaman dahulu. Bukan alim saja, Al-Quran saja beliau al-alimah, dalam baca kitab pun, Ibu. Ngaji dengan Pak Kiai Encang Rom, Nyai Rohmah, berapa guru yang masih muda-muda pada bawa kitab. Orang yang alim beliau itu. Yang keempat, al-abidah, ibadahnya rajin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah tabarakallah, al-abidah. Dan yang kelima, at-tawadhu. Para ibu sekalian, beliau kalau dengan saya panggilnya bukan namanya, guru. Maka dulu sebelum saya ke Kairo, ini orang-orang tua mengatakan kita punya dua guru di sini, guru muda sama guru tua. Siapa guru mudanya? Tuh Atiqah, guru muda. Kemudian Nyai Rohmah, guru tua. Itu nenek-nenek, Ibu pengen cium tangan sama saya nggak mau dicium tangan sama Encang Rom, Ibu ya. Tapi kalau sudah cium tangannya, tangan saya langsung diangkat sama dia. Para ibu tawadhunya beliau, panggil guru kepada masih bocah saya, masih muda, belum ke Kairo ketika itu. Akhir hayat beliau, yang pertama akhir hayat Empeng Juru. Ini kenang-kenangan saya, Ibu ya. Empeng Juru, Ibu sekalian, itu ibunya Ustaz Tonek, Ustaz Sabeni At-Taqwa. Udah merem matanya. Saya dijak neokin sama Nyai Rohmah. Apa kata dia? Dipegang tangan saya, guru, dengerin ya, doa saya ini benar atau tidak. Dia baca doa Ibu. Doa apa? Doa witir. Saya suruh dengerin, Ibu. Itu Empeng Juru tuh akhir hayatnya. Encang Rom pun demikian juga. Saya datang ke rumah beliau, Ibu, dengan Nyai Rohmah. Apa kata beliau? Guru, denger nih doa saya, bener apa kagak? Saya hanya nulis doa, nerangin doa. Yang punya siapa? Nyai Rohmah, Ibu. Jadi kata Nyai Rohmah, kok ini ngajar doa ini saya tulis ya, mereka pada nulis, saya artiin, saya terangin, itu ilmunya ketika itu. Kenang beliau, Ibu, orang yang tahu waktu Jamron itu. Itu yang kedua. Untuk kita haul hari ini mendoakan dan minta doa beliau. Kedua, mengenang beliau.
Yang ketiga, lanjutkan perjuangan beliau. Infazu ahdiha. Beliau punya perjuangan demikian besar. Banyak santri-santrinya, murid-muridnya yang sekarang sudah menjadi para ustazah. Ramaikan tuh taklim yang sekarang namanya Nurul Huda. Dulu nggak ada namanya ibu ya, pengajian Cangrom, panjang empi lama, dan selanjutnya begitu. Begitu saya ke Kairo, emak saya melanjutkan mingguan ini bersama-sama Ustaz Solihah dan para guru Al-Baqiyat yang lainnya. Jadi lumayan. Ini Pak Kiai, saya nggak boleh ke Kairo langsung, rupanya ini maksudnya ini. Dirikan taklim di mana? Di masyarakat. Lanjutkan. Yang keempat apa? Silaturahim yang diputus, baik antara ibu sebagai murid daripada Cangrom dengan keluarganya. Demikian pula tentunya antara ibu sama ibu, sesama ustazah, jangan putus hubungan rahim kita sambung, karena kita punya satu guru yang namanya Encang Haji Romani ini. Para ibu, guru itu nggak kaya cara materi, tapi kaya secara jamaah. Ibu lihat mana guru yang kaya? Nggak ada ibu. Sederhana semua kita ini, alhamdulillah. Cangrom juga sama, dan kita para guru-guru yang lainnya. Tapi kita kaya secara apa? Secara syar'i, secara agama. Apa kata Nabi kita? Sab'un yajri il abi ajruhunna ba'da mautih fi qabri. Ada 7 perbuatan yang selalu ngalir pahalanya sudah kematian di kuburnya. Udah di makom beliau sekarang. Juga yang lain-lain sama di makom yang telah berpulang ke rahmatullah, termasuk Kiai Haji Rafi almarhum al-Mahfurillah. Ada 7 perbuatan yang Nabi katakan selalu ngalir terus pahalanya. Man 'allama ilman, pertama yang mengajarkan ilmu. Ini para guru, para ibu-ibu, guru itu kaya bukan di materi, kaya jamaahnya. 'Allama ilman, terus ngalir pahalanya. Insyaallah tabarakallah. Baca Fatihah murid kepada guru tiap waktu, sampai paling pada beliau-beliau almarhumah. Wa ajronahron, kedua mengalirkan sungai-sungai diperbesar biar airnya mengalir. Dulu beda sama zaman sekarang. Sungai ibu pada ditutup pakai buat rumah, akhirnya apa akibatnya? Banyak kebanjiran. Ajron nahron, alirkan air sungai. Wahafaro bi'ron, gali sumur. Dulu orang pakai sumur rata-rata satu sumur 3 rumah 5 rumah ibu, satu sumur kumpul di situ. Dari mulai nyuci piringnya sampai kepada mandinya ibu ya, alhamdulillah kelihatan harmonis tetangga. Hafara bi'ron. Sekarang punya sumur kagak. Auhorosanaklan, tempat menanam pohon, dimakan siapa buahnya sama binatang pun ada pahalanya buat kita. Punya pohon mangga, punya pohon jambu, dimakan sama binatang. Apa yang makan biasanya? Apa? Kalong dan lain-lain, kelelawar ibu. Ada apa dimakan oleh manusia. Yang kelima, aubana masjidat, bangun masjid, bangun taklim, pahala yang terus ngalir. Yang keenam, awarasa mushafan, memberikan mushaf buat dibaca oleh orang. Terakhir, taroka waladan yastaghfirullah, mungkin anak yang soleh mendoakan kepadanya.
7 ini kalau boleh saya berkata, Encang Rom ada petiga ibu. Mana yang pertama? Allama ilman, ilmunya diajarkan kepada para murid-muridnya. Mana yang kedua? Waratha mushafan, bukan mushafnya diberikan pada ibu, bukan, diajarkan apa? Al-Quran, mampu Al-Quran yang baik. Insyaallah tabarakallah, pahalanya besar bagi gurunya. Yang ketiga, taroka waladan, meninggalkan anak-anak bil ilm. Bukan hanya ratusan, saya kira ibu, ribuan. Guru nggak kayak materi, kayak murid, kayak jamaah. Maka mari kepada seluruh murid-murid Encang Rom, yang pertama, ittiba li khuluqiha, ikuti akhlak beliau. Beliau orang yang nggak pernah dangak, ikutin tuh para ibu-ibu yang jadi murid beliau. Jaga mata, iya, banyak nunduk kita qadul basar. Lembutnya beliau contoh bagi murid-muridnya. Sebab akhlak baik beliau, ikuti. Ittiba' li khuluqiha, itu yang pertama. Yang kedua, mari at-ta'zim, at-tahrim wa ta'zim, hormati, muliakan beliau. Dengan cara apa ibu? Para murid-muridnya ziarah ke makam beliau, jangan lupa. Ziarin apanya? Makomnya. Bersihkan makomnya, rapihin makomnya, dan haulkan setahun sekali, insya Allah. Juga tentunya saya minta pada yang lain-lain. Di At-Taqwa ada Empi Salamah muridnya, di An-Nikmah sekarang ada Encing Sena, Nurul Falah ada siapa? Empeng Zuhro. Bukan Selasa ibu, Selasa sejak dulu Kiai Mahmud, ya, sampai sekarang. Empeng Zuhro ambilnya hari apa? Hari Rabu. Begitu semuanya, al-barakah. Kita lanjutkan mereka itu, ya, ya. Hormati mereka itu, ta'zimkan mereka itu. Yang ketiga, ibqa ismiha, kekalkan namanya. Para ustaz sekalian, taklimnya namanya apa? Nurul Huda, jalannya jalan Hajah Romani, kekalkan namanya, ya. Baru satu yang saya lihat, jalan Empi Hajah Salamah di At-Taqwa ada ibu, yang lain belum ada namanya itu. Nurul Falah dekat musola Empeng Zuhro rumahnya. Saya masih terbayang ibu, tiap minggu saya datang, masih terbayang. Kasih namanya, apa jalannya atau gedungnya? Gedung Guru Hajah Rohmani, ya. Gedung Guru Hajah Salamah dan selanjutnya. Kekalkan nama-nama beliau itu. Ini mudah-mudahan ibu, saya enggak ceramah, ya. Saya enggak ceramah ibu, karena kalau ceramah tiap minggu ibu sudah ngaji sama saya. Dengan waktu yang sudah jam 11 lewat. Ini haul yang pertama, bukan yang pertama yang terakhir, bukan. Pertama dilanjutkan nanti dengan tiap tahun adakan haul baik di sini, Encang Hajah Romani, demikian pun tempat-tempat yang lain, terutama tempat yang dulu pertama kali dibangun taklimnya, ya, bangun taklimnya, kita budayakan itu, bukan mumpung, bukan. Alhamdulillah saya masih ada ibu, ya. Ini kan pendirinya istilahnya ibu, ya. Di pendiri taklim Desa Bahagia Ujung Harapan oleh Pak Kiai, emak saya Nyai Hajah Rohmah dengan saya, sampai saya akhirnya berangkat kemana? Ke Kairo sana. Jadi kalau para ibu-ibu suka dilihat oleh anak-anak,
kok nenek-nenek pada cium tangan ibu. Ya, itu karena dulu mengatakan guru apa? Guru muda. Saya masih ingat orang Ar-Rahmah ibu, pada waktu saya ngajar Mancang Haji Romani nggak pernah mandi hadas besar. Haid nggak pernah mandi ibu. Hubungan suami istri nggak pernah mandi. Saya ajarin hadas besar. Pengen mandi dia. Apa kata orang itu? Dan nggak ada secara orang-orang Ar-Rahmah ibu. Saya mau dimandiin sama Ustazah Atiqah, guru muda saya. Ibu, saya mandiin tuh di kamar mandi yang Cangrom. Ya, itu satu-satunya ibu-ibu masih nggak begitu tua, padahal setengah tua. Coba berapa kali head terhitung, hubungan sama istri terhitung, kagak nggak pernah mandi ibu, kayak binatang. Pengen bersih, saya yang mandiin, saya yang guyurin. Ya, kemudian saya ngajarin apa? Baca doanya. Itu kenang-kenangan dulu ketika masih muda jadi guru. Ini mudah-mudahan para ibu bisa dilanjutkan oleh yang lain-lainnya. Amin ya robbal alamin. Saya minta maaf, saya nggak ceramah panjang lebar, hanya ini saya sampaikan. Ahlullahi wa barakatuh. Di sini aja Ustazah ya? Apa? Di sini aja udah. Minta dulu. Iya. Saya napas dulu. Iya, nggak usah di bawah kan, di sini aja.